Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan ide bisnis kelompok kami yaitu The Corn Dog. Saya Devi Muyasyarah Kafid, NIM 1501223 266. Saya Dina Nashwal Zahra, NIM 15012200037. Saya Juliani Kamerbas, NIM 15012232997. Ya, dimulai dari eksekutif summary. Bisnis kornok adalah usaha yang menjual makanan jajanan klasik yang terbuat dari sosis yang dilapisi dengan adonan tepung. Bisnis ini memiliki potensi yang besar karena makanan jenis ini sangat cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa di seluruh dunia. Target pasar yang dapat dijangkau oleh bisnis ini sangat luas dan meliputi semua kalangan usia dan latar belakang. Dalam bisnis corn dog, biaya produksi yang relatif rendah seperti sosis murah dan tepung yang terjangkau menyebabkan profitabilitas yang tinggi. Bisnis corn dog membutuhkan lokasi strategis untuk bisnis yang sukses, yang akan menempatkan usaha di dekat pusat keramaian. Selain itu, bisnis perlu melakukan penelitian pasar terkait persaingan di daerah tersebut untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dan pembelian pasar dalam wilayah tersebut dapat memungkinkan untuk bisnis tumbuh dan berkembang. Untuk pemasaran, bisnis ini dapat mengandalkan iklan di media sosial, promosi melalui acara pop-up, dan dengan menciptakan branding yang unik yang akan menarik minat konsumen. Strategi jangka panjang yang dapat dilakukan adalah mengekspansi ke daerah lain, baik melalui pemilahan waralaba atau dengan membuka cabang sendiri. Selain itu, bisnis ini juga dapat mengembangkan menu makanan dan minuman baru untuk menarik pelanggan baru. Dalam bisnis ini harus mengutamakan kualitas dan kebersihan, termasuk pemilihan bahan-bahan berkualitas tinggi dan pembersihan yang baik, dengan manajemen yang baik dan pelayanan terbaik pada pelanggan. Bisnis ini memiliki potensi untuk bertumbuh dan menghasilkan keuntungan yang besar. Selanjutnya ada yang pertama ada tentang perusahaan. Bisnis kondok adalah jenis usaha yang menjual street food yang memiliki variasi biasa, yaitu yang berisi sosis dan variasi manis yang berisi keju dilapisi dengan adonan tepung. Kami tertarik mengambil bisnis ini karena semakin populer di kalangan masyarakat dan menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mencoba street food yang berbeda dan unik. Selain itu, kondok juga mudah dibuat dan dapat dinikmati oleh semua kalangan seperti anak-anak dan orang dewasa. Bisnis kondok memiliki peluang yang bagus untuk berkembang karena hampir semua orang menyukai sosis dan makanan manis. Kondok juga sangat berpeluang menguntungkan apabila dijual di tempat-tempat ramai seperti pusat perbelanjaan, taman hiburan, atau pasar. Selain itu, bisnis kondok juga memiliki potensi untuk tumbuh sebagai bisnis bersumber daya rendah dengan modal yang tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah visi misi. Visi kami mengembangkan usaha di corn dog dengan mengutamakan kualitas keunikan rasa dan penampilan produk yang berbeda dari corn dog sehingga dapat memuaskan pelanggan. Dan misi kami yang pertama yaitu membuat corn dog yang memiliki rasa enak dan berkualitas. Yang kedua, memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menarik minat konsumen untuk menikmati corn dog. Yang keempat, membuat inovasi baru atau menciptakan rasa baru corn dog agar pelanggan tidak bosan. Yang kelima, membuka cabang-cabang di berbagai kota. Dan yang terakhir, menjual makanan yang bisa menyasar ke semua kalangan. Ada bab 2, selanjutnya ada bab 2, yaitu gambaran umum dan rencana usaha. Analisis produk. Produk yang kami tawarkan adalah makanan yaitu corn dog. Corn dog merupakan jajanan yang sedang populer di kalangan anak muda zaman sekarang. Corn dog terbuat dari sosis atau keju yang ditusuk, kemudian dilapisi oleh adonan tepung dan tepung roti lalu digoreng. Varian corn dog kami ada variasi asin dan manis.
Untuk varian asin memiliki isian sosis atau smoked beef, dan untuk varian manis memiliki isian keju dan coklat dengan berbagai varian rasa seperti strawberry, anggur, mint, green tea, dan lain-lain. Karakteristik kondok kami tentunya menjadi kelebihan dan keunikan tersendiri untuk produk kami karena kondok biasanya lebih identik dengan isian sosis dan keju mozzarella. Namun, kondok kami memiliki banyak varian isian rasa. Hal tersebutlah yang membedakan kondok kami dengan kondok pesaing yang sudah banyak di luar sana. Analisis usaha. Analisis SWOT-nya membuat perencanaan strategi bisnis yang terdiri dari 4 aspek, yaitu strength. Produk kondok, mozzarella, dan sosis menggunakan bahan dan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya, varian tingkat level kepedasannya ada level 0 sampai level 2. Toppingnya bervarian, yaitu ada mozzarella, nori, cheddar, slice, coklat, sosis, dan smoked beef. Bahan yang diproduksi secara higienis. Yang kelima, dapat dinikmati semua kalangan masyarakat. Weakness-nya, produk mudah ditiru. Produknya juga tidak tahan lama. Selanjutnya, penjualan tergantung pada waktu dan hari. Weekdays tidak seramai saat weekend. Bahan dari pusat yang terbatas, menu yang ada sangat banyak sehingga biaya produksi pun akan meningkat. Opportunity-nya, lokasi penjualannya yang strategis. Kuliner yang lagi ramai sebagai penggerak ekonomi sekarang dan mendatang, prospek atau peluang yang cukup besar untuk dikembangkan, tumbuhnya daya beli masyarakat. Trade-nya, banyak jenis usaha yang sama sebagai pesaing, persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat, kenaikan harga bahan baku. Nah, ini bisnis model kanvasnya memaparkan 9 elemen BMC. Yang pertama ada customer segment. Segmentasi pelanggan kami di Kondok adalah semua orang yang menyukai jajanan street food seperti mahasiswa, orang kantoran, dan pelajar. Key activities-nya meliputi persiapan adonan, pencelupan topping, dan penggorengan. Value proportion-nya ada di Kondok merupakan jajanan cepat saji yang memiliki banyak varian rasa yang lezat, cocok untuk dijadikan cemilan dengan harga yang terjangkau. Lalu ada key research, letak lokasi yang mudah dijangkau, pekerja yang kompeten dalam mengolah makanan, supplier bahan baku yang terpercaya, bagian administrasi yang kompeten. Customer relationship. The Kondok mengadakan buy one, get one untuk pembelian pertama di awal bulan. Promosinya yang menarik, pembelian untuk secara online. Diskon akan diadakan pada event tertentu atau pada hari-hari tertentu. Key partnership-nya, supplier bahan makanan, penyelenggara pameran makanan atau festival, influencer, supplier kemasan pembungkus. Lalu cost strukturnya ada biaya produksi. Nah, The Kondok sendiri itu terdiri dari biaya produksi, pengiriman, promosi, dan administrasi. Channel penjualan The Kondok itu dapat dilakukan di media sosial seperti Shopee Food, atau Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Terus ada aplikasi pesan antar makanan seperti Shopee Food, Gojek, atau Grab. Lalu di tempat yang padat aktivitas seperti pusat perbelanjaan, taman hiburan, dan lingkungan. Revenge stream, modal awal pribadi, penjualan makanan, sistem bagi hasil apabila sudah ada. Analisis produksi. Kualitas produk yang kami gunakan merupakan bahan-bahan berkualitas terbaik tanpa pengawet dan pemanis buatan sehingga aman untuk dikonsumsi. Komposisi produknya ada keju mozzarella, tepung terigu, tepung jagung, tepung roti, telur, susu full cream, baking powder, garam, gula, dan tusuk sate. Proses pembuatannya, cara membuat di Kondok kami itu adalah langkah pertama yaitu potong keju mozzarella seperti balok menjadi 8 buah. Kemudian tusuk dengan tusuk sate. Langkah kedua, tuang tepung terigu ke dalam wadah besar lalu gulingkan mozzarella yang ditusuk ke tepung. Langkah ketiga, simpan mozzarella yang telah dibalur tepung ke dalam kulkas sampai dingin sekitar 30 menit agar tidak meleleh saat digoreng.
Kemudian campurkan tepung terigu tadi dengan gula pasir, garam, dan baking powder, telur dan wadah. Aduk rata adonan, baru tuang susu ke adonan dan aduk hingga mengental. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam kulkas selama 30 menit. Langkah kelima, setelah 30 menit, keluarkan mozzarella dan adonan kondok, lalu siapkan tepung roti dalam wadah untuk baluran. Kemudian, tuang adonan kondok dingin ke dalam gelas yang cukup tinggi. Yang keenam, panaskan minyak secukupnya terlebih dulu untuk digoreng. Lalu celupkan mozzarella ke adonan secara perlahan, kemudian angkat dan gulingkan ke tepung roti secara merata. Langkah ke-8, goreng kondok dengan api sedang sampai matang berwarna emas kecoklatan. Lalu angkat dan tiriskan. Langkah ke-9, beri topping yang sesuai diinginkan oleh pelanggan. Yang ke-10, kondok mozzarella sudah siap disajikan. Pengemasan produk. Kondok yang telah jadi dan digoreng akan dikemas dengan kertas kardus lipat yang dilapisi plastik putih agar saus dan topping tidak melebar. Kemudian disusun dan dimasukkan ke kertas kardus lipat untuk pengemasan. Analisis pasar, aspek promosi. Untuk menarik minat para konsumen, The Kondok mengadakan promosi sebagai berikut. Nah, diskon 10% bagi pelanggan yang berulang tahun, diskon pada hari-hari tertentu setiap bulan mengadakan diskon buy one get one untuk pembelian pertama di awal bulan. Aspek pemasarannya, produk yang dihasilkan adalah produk buatan sendiri dengan kualitas bahan yang berkualitas dan produk dengan kemasan yang menarik. Promosi, kami melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Price, harga, untuk harga cukup relatif murah dan dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dengan tidak mengurangi kualitas dan isi produk. Harganya bervariasi mulai dari 15.000 sampai dengan 25.000. Analisis sumber daya manusianya, satu ada pemilik, yaitu mengontrol seluruh kegiatan usaha, dua ada manajer operasi, mengontrol operasional di lapangan dan memastikan jumlah permintaan yang dibutuhkan. Yang ketiga, bagian keuangan mengontrol uang kas masuk dari kasir dan membuat laporan keuangan harian dan bulanan untuk mengetahui kondisi keuangan. Yang keempat, bagian produksi meningkatkan jumlah penawaran dan permintaan lewat inovasi produksi dan juga dapat melakukan pemasaran produk melalui media sosial. Kasir melayani pembayaran atas pesanan konsumen. Koki menyiapkan makanan yang dipesan oleh konsumen. Cleaning service mencuci semua perlengkapan dan memastikan bahwa semua lingkungan usaha bersih dan rapi. Analisis keuangan. Mejanya 150.000, kompor dan gas 50.000, wadah 50.000, peralatan tambahan 50.000, total peralatan 300.000. Biasanya ada biaya variabel yaitu sosis 50.000, smoked beef 50.000, mayones 20.000, topping coklat 50.000, tepung roti 10.000, tepung 10.000. Total biaya variabelnya adalah 190.000. Pendapatan per bulannya 100 porsi kali 12.000 sama dengan 1.200.000. Nah, bab 3 penutup. Usaha kondok ini merupakan suatu usaha yang cukup menjanjikan dan usaha ini memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan mengedepankan inovasi produk dan memberikan pengalaman baru bagi masyarakat sekitar. Diharapkan usaha ini dapat bersaing dengan produk-produk makanan lainnya dan dengan harganya yang terjangkau bagi kaum milenial sehingga dapat menjadi suatu tren di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.